Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Abdurrab Pekanbaru, akan mempresentasikan mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Dosen pembimbing adalah Ibu Fatin Hanifah. Peserta presentasi adalah Saudara Dedi Wahyudi, Saudara Felix Irwan, Saudara Khairul Amri, Saudari Yuni Atri. Selamat menikmati. Baiklah, kita akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Pada pelatihan dan pengembangan karyawan dibutuhkan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan akan pelatihan. Tahapan kedua adalah pelaksanaan pelatihan. Dan tahapan ketiga adalah tahapan evaluasi atas pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan. Tentang pengertian Training Need Assessment. Training Need Assessment atau TNA atau analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum melakukan pelatihan dan merupakan bagian terpadu dalam merancang pelatihan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu tiap materi, dan strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan bermanfaat bagi peserta pelatihan. Fungsi Training Needs Assessment yang pertama adalah mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerja. Kedua, mengumpulkan informasi tentang job content dan job konteks. Ketiga, mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Keempat, melibatkan stakeholders dan membentuk dukungan. Kelima, memberi data untuk keperluan perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Mangkunegara. Materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Penataran harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran. Adanya penguat atau reinforcement guna membangkitkan respon yang positif dari peserta. Menggunakan konsep-konsep pembentukan atau shaping perilaku. Pendekatan Training Needs Assessment. Ada beberapa pendekatan dalam melakukan training. Di antara yang paling populer adalah yang pertama, makro. TNA yang didasarkan kepada kebutuhan organisasi atau perusahaan secara umum, sehingga hasil TNA-nya berlaku untuk semua orang yang ada di dalamnya. Maka dari itu, seringkali disebut Organization Based Analysis. TNA makro dapat menggunakan sumber daya diantaranya A. Yang pertama, visi, misi, strategis, objektif, dan target perusahaan. B. Keadaan ekonomi dan finansial perusahaan. C. Perubahan budaya. D. Perubahan teknologi. E. Tema perusahaan seperti pengurangan biaya, peningkatan kualitas, dan sebagainya. Yang kedua, TNA didasarkan kepada kebutuhan kelompok tertentu, terdiri dari 2, yaitu A. Task-based analysis. Fokus utamanya adalah apakah standar keterampilan yang dibutuhkan pada sebuah pekerjaan sudah dimiliki oleh si pemegang jabatan atau belum. B. Person-based analysis. Fokus utamanya adalah apakah karyawan yang sudah dapat melakukan pekerjaan sesuai tuntutan atau belum. TNA Mikro dapat menggunakan sumber data diantaranya. Yang pertama, job description. Kedua, perform standar. Ketiga, perform evaluation. Keempat, observasi kerja. Yang kelima, interview. Yang keenam, kuesioner. Yang ketujuh, checklist. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. A. Faktor internal, yaitu misi dan tujuan organisasi, strategi pencapaian tujuan, dukungan manajemen puncak, komitmen para spesialis dan generalis, sifat dan jenis kegiatan, persiapan teknis yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. B. Faktor eksternal, yaitu kebijaksanaan pemerintah, sosio-budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan terakhir perkembangan teknologi.
Tahap Training Need Assessment. Analisa dalam Training Need Assessment ada 3, yaitu analisis organisasi, yang kedua analisis tugas, yang ketiga analisis individu. Metode pengumpulan data dalam Training Need Assessment adalah yang pertama survei, lalu observasi, yang ketiga wawancara individu, yang keempat focus groups, yang kelima performance appraisal, yang keenam penentuan kesenjangan kemampuan, yang ketujuh rekomendasi. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Metode pelatihan dan pengembangan berdasarkan klasifikasi metode pelatihan dan pengembangan tersebut, rincian metode pelatihan dan pengembangan menjadi sebagai berikut. Ada on the job training dan ada juga off the job training. Penjelasan tentang on the job adalah metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja yang sebenarnya dan dilakukan sambil bekerja. Kategori metode on the job terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama informal on the job, yang kedua formal on the job. Manfaat on the job adalah yang pertama, karyawan melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, bukan tugas yang disimulasikan. Yang kedua, karyawan mendapat instruksi dari karyawan senior berpengalaman yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, pelatihan dilaksanakan di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya, dalam kondisi normal tanpa membutuhkan fasilitas pelatihan khusus. Yang keempat, bersifat informal, tidak mahal, dan mudah dijadwalkan. Yang kelima, dapat menciptakan hubungan kerjasama langsung antara karyawan dan pelatih. Yang keenam, pelatihan sangat relevan dengan pekerjaan dan membantu memotivasi kinerja tinggi. Berikutnya, adapun kelemahan on the job adalah yang pertama, motivasi pelatih kurang untuk melatih, sehingga pelatihan jadi kurang serius. Yang kedua, pelatih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, namun kurang memiliki kemampuan melatih orang lain agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, pelatih kurang atau tidak memiliki waktu untuk melatih, dan kemudian menghapus elemen penting dalam proses pelatihan. Yang keempat, karyawan yang tidak terlatih mungkin memiliki dampak negatif pada pekerjaan dan organisasional. Yang kelima, efektif biaya. Kemudian macam dari on the job adalah sebagai berikut. Yang pertama, rotation of assignment atau job rotation atau planned progression atau rotasi kerja. Yang kedua, coaching and counseling atau bimbingan dan penyuluhan. Yang ketiga, apprenticeship atau understudy atau magang. Yang keempat, demonstration and example atau demonstrasi dan pemberian contoh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelatihan off the job. Pelatihan off the job itu biasanya dilaksanakan di tempat kerja secara terpisah ataupun di luar dari tempat kerja. Adapun pelatihan yang dilakukan jenis pertamanya adalah simulasi. Ini dilakukan biasanya dengan berusaha menciptakan kondisi lingkungan yang sama dengan kondisi sebenarnya. Pelatihan macam ini biasanya dibuat seperti case study atau studi kasus, di mana misalnya dibuat suatu mesin dalam kondisi kebakaran. Nah, apa yang mereka harus lakukan? Nah, di sana diusahakan para engineer harus mengambil langkah-langkah untuk bagaimana mengamankan mesin tersebut tanpa memberikan efek berbahaya bagi mereka. Yang kedua adalah role playing atau bermain peran. Bermain peran misalnya seorang manajer menjadi seorang bawahan ataupun seorang bawahan menjadi seorang manajer. Yang ketiga adalah business game, yaitu permainan peran dalam bisnis. Permainan peran dalam bisnis ini adalah misalnya seorang marketing, dia berperan sebagai marketing, sedangkan yang melatihnya berperan sebagai konsumen. Bagaimana mereka melakukan peran tersebut dalam bisnis mereka. Yang keempat adalah vestibule training atau pelatihan beranda. Yang kelima adalah
laboratory training atau pelatihan dengan peralatan laboratorium. Pelatihan yang kedua adalah sensitive training atau pelatihan sensitivitas. Metode sensitivitas adalah metode pelatihan untuk meningkatkan sensitif antar pribadi dengan menuntut diskusi terbuka dan jujur tentang perasaan. Nah, tujuan pelatihan sensitivitas adalah menjadi kompeten hubungan antar pribadi, mempelajari lebih banyak tentang dirinya sebagai pribadi, mempelajari orang lain bereaksi terhadap perilaku seseorang. Lalu yang terakhir adalah mempelajari tentang dinamika formasi kelompok. Sensitive training biasanya dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah T-grouping yang berisi tata cara pengorganisasian peserta pelatihan. Peserta biasanya dibagi menjadi kelompok kecil, lalu dilakukan tatap muka secara terus-menerus. Biasanya memakan waktu yang cukup lama, yaitu 2 minggu. Yang kedua adalah exercises, berisi teknik yang biasa digunakan dalam diskusi pada pertemuan dalam bentuk T-group. Teknik yang digunakan adalah in basket, panel discussion, business game, leadership group, intern group, competitive exercise, role playing, case study. Lalu yang selanjutnya adalah teori session. Ini digunakan untuk menjelaskan teoritis dan konseptual dari kegiatan grouping dan exercise. Selama teori session, peserta dijelaskan konsep, prinsip, dan perilaku manusia serta perilaku organisasi. Off the job selanjutnya adalah dengan menggunakan outbound. Ini paling banyak dipakai orang, yaitu pelatihan dengan menggunakan alam terbuka. Metode pelatihan ini biasa menggambarkan pengembangan manajemen ataupun eksekutif yang berlangsung di alam terbuka. Mereka biasa melakukan kegiatan seperti pendakian gunung, pelayaran, berkemah, sepeda gunung, ataupun kegiatan lainnya. Tujuan pelatihan terbuka ini adalah untuk mengembangkan keakraban satu sama lain, membangun kepercayaan diri, kerja sama tim, dan mencapai rasa percaya satu sama lain. Yang keempat adalah dengan kursus formal. Metode off the job training, karyawan diberikan kursus pada luar sehingga mereka mampu meningkatkan keahliannya. Yang kelima adalah presentation informasi atau metode ini biasa merupakan informasi-informasi yang disampaikan secara terbuka pada karyawan. Bisa melalui perkuliahan, seminar, analisa transaksi, atau presentasi video atau instruksi yang terprogram. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan secara khusus mencermati masalah yang terkait dengan aplikasi pembelajaran di tempat kerja, implementasi jangka panjang, biaya dan aktivitas pelatihan serta pengembangan yang diberikan. Dalam kurung RAI 2005. Alasan evaluasi pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan tersebut dengan menunjukkan bagaimana bagian ini berkontribusi terhadap tujuan dan cita-cita organisasi. Kedua, membuat keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan program pelatihan. Ketiga, mendapatkan informasi bagaimana mengembangkan program pelatihan selanjutnya. Tahap evaluasi pelatihan dan pengembangan itu ada 5, yaitu yang pertama, reaction. Evaluasi ini dilakukan pada saat dan setelah menerima materi pelatihan, yakni evaluasi untuk mengukur minat dan reaksi peserta atas pelatihan. Yang kedua, learning. Disebut juga evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah menerima pembahasan dari para pelatih setiap sesi pelatihan. Penilaian terhadap tingkat pemahaman ini sangat penting untuk mengetahui apakah peserta materi yang diberikan dalam pelatihan. 3. Behavior. Evaluasi ini dilakukan setelah pelatihan. Tujuannya untuk melihat bagaimana perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan. Langkah apa yang sudah dilakukan serta bagaimana sikap stakeholder terhadap hasil penelitian.
Ulangi, stakeholder terhadap hasil pelatihan. 4. Result merupakan evaluasi jangka panjang, yakni evaluasi mengenai kinerja lembaga yang terjadi akibat kinerja anggota organisasi yang mengikuti pelatihan. Evaluasi ini dapat dilakukan 3-4 tahun setelah pelatihan. Yang terakhir, cost effectivity. Pada tahap ini dilakukan pengukuran biasanya biaya yang telah dihabiskan dalam program pelatihan tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari program penelitian tersebut. Selanjutnya kami memberikan contoh pelatihan yang diadakan di Kumon Melur. Kami membuat desain acara pelatihan dengan judul Pelatihan Motivasi Guru dalam Memberikan Reward atau Pujian kepada Murid di Kumon Melur. Pesertanya adalah pembimbing dan guru di Kumon Melur. Tempat di Kumon Melur, Jalan Melur nomor 19A, Pekanbaru. Hari, tanggal, dan jam menyesuaikan dengan permintaan dari pemilik Kumon Melur. Sasaran peserta adalah para guru di Kumon Melur. Tujuannya adalah memberi pelatihan kepada guru agar dapat memberikan motivasi melalui pujian kepada murid di Kumon Melur secara tepat. Lalu kami membuat susunan acara. Susunan acara ini bertujuan untuk memberikan suatu rangkaian acara yang dapat dipahami oleh pemilik perusahaan yang ditawarkan dan juga pada saat pelaksanaan nanti akan memperoleh kemudahan. Yang pertama adalah kata pembukaan. Yang kedua adalah kami melakukan role play di mana mereka saling memuji di antara peserta secara bergantian. Yang ketiga, kami melakukan adalah seminar motivasi dan pujian. Di sana tahapan pertama dilakukan adalah evaluasi para peserta pada saat memuji. Jadi setelah mereka role play, kami evaluasi bagaimana mereka melakukan pujian, bagaimana perasaan mereka, dan apa yang mereka pikirkan pada saat mereka pujian. Lalu evaluasi bagi yang dipuji, bagaimana perasaan mereka pada saat dipuji. Sehingga dari perasaan tersebut bisa memancing mereka untuk menjadi lebih semangat lagi. Lalu yang C adalah kami memutar film mengenai pujian bagi siswa. Yang D, kami memberi seminar mengenai motivasi dan pujian. Di sana seminarnya berisi tentang pengertian dan manfaat motivasi, hubungan pujian dengan motivasi, cara menanamkan positive thinking sehingga dapat melihat kelebihan murid dan mendapat pujian tepat. Yang terakhir adalah cara memuji yang tepat. Semua ini kami rangkai menjadi satu seminar. Lalu yang terakhir kami lakukan adalah saran dan ajakan para peserta untuk saling memuji. Jadi mereka dimotivasi lagi untuk bisa memuji dan saling memuji. Setelah kami menyelesaikan seminar, kami mengajak para peserta untuk kembali bermain role play, yaitu peserta saling memuji satu sama lain. Diharapkan pada tahapan ini peserta telah lebih baik karena mereka telah mengikuti seminar di mana mereka mendapatkan positive thinking dan juga cara memuji yang tepat. Setelah itu kami melakukan business game di mana peserta mencoba mempraktekkan memuji muridnya, membayangkan di depannya adalah murid. Mereka membayangkan murid tersebut apa yang ingin dipuji, mulai dari yang susah hingga yang tergampang untuk melakukan pujian. Lalu yang terakhir adalah penutup. Nah, yang terakhir, jangan lupa kita mempersiapkan daftar kehadiran yang bertujuan untuk mengetahui para peserta yang hadir. Lalu, tak kalah penting juga kita mempersiapkan isian dari para peserta terhadap pengalaman mereka mengikuti kegiatan ini. Nah, di sana kita bisa menilai pendapat para peserta latihan, efektivitas, dan harapan mereka. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.